Bismillahi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Amma ba'du ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika wa syahidina wa syakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Cahaya hati Antp yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita simak bersama-sama yang saya ingin sampaikan di bulan suci Ramadan ini. Di bulan suci yang sangat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kehebatan dan kemuliaan Al-Qur'an. Marilah kita bersama-sama bersalawat kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kirimkan ke keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala kita semua bersama cahaya hati Antv yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala mendapatkan keberkahan di bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Di antara keberuntungan di bulan suci Ramadan yang membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Di bulan-bulan biasa Allah memberikan pahala siapa hambaku yang membaca ayat-ayatku dalam satu ayat pahalanya 10 kali lipat. Tapi Allah memanjakan begitu hebat di bulan Ramadan ini. Di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang sangat banyak, berlipat ganda. Satu ayat di bulan biasa, satu ayat di bulan suci Ramadan, Allah berikan pahala menjadi pahala khatam Al-Qur'an. Itulah di bulan biasa kita satu ayat 10 kali lipat. Di bulan Ramadan kita mendapatkan satu ayat kita baca mendapatkan pahala sama pahalanya menghatamkan Al-Qur'an.
Itu hamba Allah yang sangat beruntung kalau dia beriman kepada Allah. Kalau dia bertakwa kepada Allah. Nanti di alam kubur nih. Kita saat ini di alam dunia. Jangan sampai menyesal di alam kubur baru masuk ke liang kubur. Diuruglah kita kan. Para sahabat, para tetangga pergi. Singkat kata, siapa Robbimu, siapa Tuhanmu? Malaikat yang dua tadi ganteng-ganteng kalau orang yang beribadah kepada Allah. Orang yang ahli ibadah di bulan suci Ramadan. Orang-orang yang selalu membaca firman Allah, membaca Al-Quran, sering menghafalkan Al-Quran. Ganteng wajah-wajah para malaikat tadi. Siapa Robbimu, siapa Tuhanmu? Kalau seandainya kita di dunia ini indah sekali. Sebelum melaksanakan sholat 5 waktu, berzikir kepada Allah, mohon ampun, membawa tasbih, mudah membawa tasbih, membaca istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan yakin kepada Allah, bukan mulut kita yang menjawab, tasbih yang menjawab. Wahai malaikat, jangan kau dia tanya lagi. Aku sebagai tasbih, waktu hidupnya aku selalu dipakai untuk mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Selamatlah kita dari ucapan siapa Tuhanmu, bukan kita yang menjawab, tasbih yang menjawab pertanyaan malaikat tadi. Malaikat tidak bisa menjawab lagi. Yang kedua, singkat kata, siapa imammu? Bukan mulut kita yang bicara. Al-Quran hadir di situ. Wahai para malaikat, jangan kau dia tanya lagi imannya siapa. Ini aku Al-Quran. Dia setiap bulan suci Ramadan, dia menghatamkan puluhan kali, dia menghatamkan Al-Quran. Aku sebagai saksinya, aku sebagai Al-Quran mushafnya. Jangan kau tanya lagi, jangan kau dia berikan kesulitan di alam kuburnya. Bebaskan dia, berikan dia, laporkan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dia dibebaskan dari pertanyaan dari para malaikat-malaikat. Malaikat bingung. Baru 2 pertanyaan malaikat sudah bingung. Yang menjawab tasbih, yang kedua yang menjawab Al-Quran. Disitulah kita kadang-kadang bodoh. Kadang-kadang belum memahami. Kita ini hanya bisa baca Al-Quran. Hanya bisa megang Al-Quran. Tapi bagaimana prakteknya kita membaca Al-Quran, cinta kita kepada Al-Quran. Supaya Al-Quran bisa membela kita di alam kubur nanti. Saya berwasiat dan mengajak kepada cahayaan TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syarat dari saya yang bagaimana kita mencintai Al-Quran, mengimani Al-Quran. Sebab kita hidup dari Al-Quran, sehat dari Al-Quran, dapat rezeki dari Al-Quran. Umur panjang kita ibadah karena Allah dari Al-Quran. Itulah kehebatan Al-Quran, itulah kemenangan Al-Quran, itulah kemuliaan Al-Quran. Kalau kita benar-benar mengimani, tapi jangan kita hanya sekedar bisa membaca. Salah satunya harus bagaimana? Pegang Al-Quran, begitu indah Al-Quran. Sebelum kita baca, kalau kita cinta kepada Al-Quran, sebelum kita baca, cium dulu. Wa ila hadratan Nabi Mustafa Muhammadin SAW. Hadiah kepada diri kita. Pil jasa di diri kita. Ya Allah, aku mau baca Al-Quran. Sehatkan badan saya ya Allah, karena Al-Quran. Berkahi harta saya ya Allah, karena Al-Quran. Banyakin harta saya Allah untuk ibadah karena Al-Quran. Limpahkan harta kekayaan saya untuk sedekah, untuk saudara-saudara saya fakir miskin karena Al-Quran. Ya Allah, jadikan saya orang yang soleh, orang yang alim, orang yang bertakwa, dan anak-anak saya, keluarga saya termasuk cahayaan TV yang diberikan Allah Subhanahu wa taala mendapatkan karomah tuntunan dari Al-Quran. Sebelum membacanya, cium Al-Quran tanda cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Cium Al-Quran karena tanda cinta kita kepada Al-Quran. Baru kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Indah sekali. Baru baca kalimat bismillah sudah indah. Karena kita tadi sudah mencintai Al-Quran. Istri kita cium karena kita sayang sama Al-Quran.
Anak kita cium karena sayang kita anak kita. Tapi kita kadang-kadang cuma bisa baca Al-Quran. Senang pada Al-Quran, bagaimana bisa bantu dalam kubur nanti. Di alam dunia saat ini bagaimana bisa mengasihi rezeki. Cuma dibaca doang kata Al-Quran, gue gak pernah dicium. Insya Allah, yakin. Kita kalau sudah benar-benar cinta kepada Al-Quran, bisa mencium Al-Quran. Sebelum kita membacanya, mencium Al-Quran, tanda kita cinta kepada Al-Quran. Cahaya TV, cahayaan TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keberuntungan orang yang membaca Al-Quran. Kehebatan orang yang baca Al-Quran. Enggak cuma seperti di situ aja. Kita ini kadang-kadang lupa bagaimana keberkahan Al-Quran. Bagaimana kemukjizatan Al-Quran. Al-Quran kalau kita dibaca, setelah dibaca kita sediain dong air putih. Air yang suci, air yang bersih. Minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala keberkahan kemuliaan Al-Quran. Al-Quran kita baca maksimal kita harus kuat 1 juz, minimal 1 juz kita baca. Maksimal setelah sholat asar 3 juz. Kok panjang sekali Ustaz? Ya betul, kalau iman kita tipis, kalau emang jasad kita, ruh kita ada makhluk gaib, itu bertentangan, kok lama sekali, kok panjang sekali. Saya sakit-sakitan. Disitulah kan dari awal kita minta kepada Allah, jauhkan, angkat penyakit dari diri kita karena Al-Quran. Kita baca Al-Quran. Ini kehebatan Al-Quran kalau kita mampu. Kita kuatkan tanda kunci kita, kekuatan iman karena Al-Quran. Baca Al-Quran 3 juz itu sangat susah bagi orang imannya yang sangat tipis. Tapi ada 2 keberuntungan, kedua kehebatan, kedua kemuliaan. Kalau baca Al-Quran sampai dia mampu niat dari awal 3 juz. Ada tantangannya. Salah satunya dia membaca Al-Quran baru 1 juz udah pegel kakinya. 2 juz sudah pinggangnya sakit-sakitan. Yang mau ke 3 juz kepalanya sudah pening. Disitulah kita jangan ragu. Jangan sampai berhenti. Berarti di makhluk jiwa kita ada makhluk setan yang bernama setan walhan yang mengganggu manusia. Dia ada di jiwa kita supaya kita berat. Ternyata si walhan di dalam jiwa kita, dia sudah sakit-sakitan mau keluar dari kaki, dia tidak mampu. Mau keluar dari pinggang, dia tidak mampu. Dia masuk ke kepala, tidak mampu. Karena kita sangat kuat baca Al-Quran. Dia sedang ngamuk dalam jiwa kita, dia mau keluar. Kalau kita paksakan berbagai cara, niat kita sampai 3 juz menghadapi dengan air yang sangat suci, yakin kepada Allah, setan walhan yang ada di diri kita akan keluar. Enteng. Cinta kita kepada Al-Quran. Tidak ada ujian lagi. Tidak ada sakit-sakitan lagi. Disitulah ada kehebatan. Karena ada setan di tubuh kita yang keluar karena membaca Al-Quran. Kok bisa disebut, saya bisa menyebutkan ada setan walhan? Dari mana dasarnya? Dalam kitab Nashihul Ibad karangan Syekh Nawawi Al-Bantani, Umar bin Khattab meriwayatkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innahu dzurriyyatun tis'atun, syaitun tis'atun. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada 9 anak cucu setan yang wajib sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita tahu. Kalau kita mengingat, memahami para malaikat yang 10 disunahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata Rasulullah SAW, kita diwajibkan tahu yang bernama anak cucu setan yang 9. Kalau saya sampaikan satu persatu terlalu lama. Singkat,
Ada setan wasin, ada setan dasim, ada setan murad, ada setan hafab. Yang terakhir ada setan walhan yang selalu menggoda manusia yang sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya lawan setan-setan itu dengan firman Allah, dengan membaca Al-Qur'an. Diniatkan tadi badan kita suci dari Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersihkan jiwa kita, jauhkan dari makanan-makanan yang haram. Yakin setan-setan jauh dari diri kita, termasuk setan walhan yang menggoda kita, yang tadinya mata kita sangat sakit untuk membaca Al-Qur'an. Emang ada setan walhan supaya kita tidak mau baca Al-Qur'an? Pinggang kita sakit pegel-pegel karena ada setan walhan supaya kita menyingkirkan Al-Qur'an. Makanya wajib tahu siapa yang menghancurkan diri kita, keimanan kita kepada Al-Quran adalah setan walhan. Lawan setan walhan dengan membaca Al-Quran maksimal dalam satu waktu 3 juz ataupun minimal 1 juz. Insya Allah diri kita nggak usah diruqyah lagi. Udah meruqyah diri kita sendiri dari bacaan Al-Quran, dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan setan walhan yang selalu ibadah kepada Allah. Dia ribuan tahun ibadah kepada Allah, menggoda manusia, menghancurkan manusia. Setan yang lainnya pun dia bisa keluar dari manusia-manusia yang kuat imannya. Setan walhan selalu menggoda orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kemana-mana, tetap dengan Cahaya Hati Antv. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Saya Letnan Jenderal TNI Doni Monardo, Ketua Gugus Tugas, mengingatkan wabah COVID-19 masih berlangsung. Diperlukan disiplin dan kesadaran kolektif untuk menaati protokol kesehatan agar kita bisa segera mengakhirinya. Anda harus menjadi patriot bagi diri sendiri dan keluarga, serta Anda bisa menjadi pahlawan kemanusiaan bila berhasil melindungi sesama. Salam tangguh, salam kemanusiaan. 2 minggu lalu, keluarga kami harus isolasi mandiri di rumah. Kami sebenarnya takut tetangga-tetangga akan menjauhi kami. Namun ketakutan kami tidak terjadi. Mereka sangat peduli pada kami. Mereka menyiapkan kebutuhan sehari-hari kami dan memberi semangat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Antv. Dengerin aku dulu. Aku tuh gak cinta sama dia, aku cintanya sama kamu. Bukan itu. Kamu kenapa sih? Itu ada anak kecil nonton. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Antv. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Antv. Takut. Enggak, dia lapar. Dengan menjaga jarak sosial, kita bisa mencegah penularan corona. Ikuti langkah berikut untuk memperlambat atau menghentikan penularan corona. Hindari tempat-tempat ramai. Meminimalisir bersentuhan dengan orang lain, misalnya berjabat tangan. Jaga jarak, terutama yang memiliki gejala demam, batuk, atau bersin. Mari perangi corona dengan menjaga diri dan keluarga. Cahaya Antv yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala.
Semoga kita ini dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Kuncinya cinta membaca Al-Qur'an. Tidak sedikit umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengaku agama Islam, yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mengaku bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang sangat sulit, yang sangat berat membawa Al-Qur'an. Yang sangat sulit, yang sangat susah sekali yang membawa tasbih. Lebih bangga membawa berlian daripada membawa tasbih. Kalau membawa berlian kita akan dihancurkan oleh setan. Mungkin bisa membunuh kita dari perampok-perampok. Tapi membawa tasbih berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala lebih berharga daripada berlian. Karena tasbih ini bisa menyelamatkan diri kita dari dunia dan akhirat. Al-Quran bisa memberkahi kehidupan kita, bisa menyelamatkan kita di alam dunia, dan bisa kita dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran, Al-Quran, Al-Quran akan membawa kita kebahagiaan di dunia, membawa kita keindahan harta, keindahan sedekah dari Al-Quran. Al-Quran bisa menolong di siksaan kubur, malaikat terdiam karena Al-Quran. Kita hidup demi Al-Quran. Jangan sampai kita pergi kemanapun kita pergi. Pergi ke pasar, pergi ke kantor, pergi ke rumah saudara. Jangan sampai kita melupakan Al-Quran. Jangan sampai tinggalkan Al-Quran. Al-Quran ini yang menjadi saksi kita di dunia maupun di akhirat maupun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mampu membawanya, kita sembunyikan di dalam diri kita, atau ayat-ayat Al-Quran kita istiqomahkan dalam hati, yaitu membaca Al-Quran. Dalam hadis Rasulullah SAW, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, khairukum man ta'alamal Quran. Sebaik-baiknya kita membaca Al-Quran dan yang mengajarkannya. Di antaranya kita bisa menafsirkan sebaik-baiknya manusia yang beriman kepada Allah yang membaca Al-Quran. Orang yang baik berarti kita harus rajin membaca Al-Quran. Orang yang baik kita cinta Al-Quran. Orang yang baik karena kita merasa hidup ini dari Al-Quran. Orang yang baik di situ kita mencintai sesama sahabat-sahabat kita yang mencintai Al-Quran. Di alam akhirat nanti kita bersama-sama di jembatan Shiratal Mustaqim, yakin kepada Allah kalau Al-Quran yang menjadi saksinya. Al-Quran akan yang menuntun kita, memudahkan kita menyeberangi Shiratal Mustaqim. Kemuliaan Al-Quran, kehebatan Al-Quran, disitulah di bulan suci Ramadan ini, kalau kita sudah beruntung, sudah yang sangat bahagia karena Al-Quran, kita sangat indah hidup ini. Rizki dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kesehatan akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, anak-anak kita, keluarga kita akan dijamin menjadi sakinah mawaddah warahmah, dijadikan golongan husnul khotimah. Tidak mudah menjadi orang-orang jadi golongan husnul khotimah. Orang yang dicintai Allah yang menjadikan golongan husnul khotimah, siapa manusianya hamba Allah Subhanahu wa ta'ala?
orang yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yang selalu mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala semasa hidupnya, tidak pernah kering bibirnya, selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kalau dia sampai akhir hayatnya selalu mengucapkan mohon ampun, mengucapkan kalimat astagfirullahaladzim atau la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dia dijamin masuk surganya Allah, termasuk golongan husnul khotimah. Yang kedua, yang sangat hebat dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang menjadikan golongan husnul khotimah, orang yang tidak bisa baca Al-Qur'an, masa kecilnya tidak pernah belajar Al-Qur'an, dia maha menyesal sekali. Orang tuanya tidak pernah mendidik membaca Al-Qur'an. Sudah tua mendengarkan tausiah para ustadz, dia cinta Al-Qur'an, mau tidur dia cium Al-Qur'an, dia peluk Al-Qur'an, dia sayangi Al-Qur'an. Dia sampai akhir hayatnya pun dia membawa Al-Qur'an. Dia dimudahkan, yaitu di sakaratul mautnya, karena dia mencintai Al-Qur'an. Itulah hebatnya Al-Qur'an, dan itulah kita menjadi orang yang beruntung di bulan Ramadan membaca Al-Qur'an. Sekian yang singkat ini, mudah-mudahan yang baik dari Allah marilah kita amalkan bersama. Yang kurang baik, yang kurang pantas dan banyak sekali kekurangan, itulah emang diri saya, mohon dimaafkan. Sekian dari saya, semoga penyampaian saya ini bisa membawa diri saya yang lebih baik lagi, bisa membawa diri saya lebih bertakwa lagi, bisa diri saya bersemangat membaca Al-Qur'an. Ya Allah, berkahi kami dari Al-Qur'an, ya Allah. Ya Allah, selamatkan kami dari Al-Qur'an, ya Allah. Ya Allah, berikan kami harta yang melimpah untuk sedekah dari Al-Qur'an, ya Allah. Ya Allah, berikan kami harta untuk beribadah kepadamu, kekuatan kami ibadah kepadamu dari hartamu yang sangat berkah dari Al-Qur'an, ya Allah. Ya Allah, selamatkan kami dunia dan akhirat dari Al-Qur'an, ya Allah, karena keimanan kami kepada Al-Qur'an, ya Allah, karena cinta kami kepada Al-Qur'an, ya Allah. Jangan kami jauhkan dari Al-Qur'an, ya Allah. Ya Allah, jangan kami palingkan dari Al-Qur'an, ya Allah. Ya Allah, sahabat-sahabat cahayaan TV, dekatkan kami dengan Al-Qur'an, ya Allah. Ya Allah, jadikan anak-anak kami mencintai Al-Qur'an. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.